Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Rahma Putri, NIM 20403040, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang bertujuan untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul manajemen konflik. Tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya. Dalam sebuah organisasi pasti tidak terlepas dari yang namanya konflik. Entah itu konflik dalam diri individu, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, konflik antara individu dan kelompok, ataupun konflik antar organisasi. Umumnya, konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan suatu interaksi yang menyebabkan terjadinya pertentangan. Pada intinya, konflik itu tidak hanya akan membawa dampak negatif saja, tetapi terkadang juga akan membawa dampak yang positif. Apa sih manajemen konflik itu? Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dalam pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasinya. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik merujuk pada pola komunikasi atau termasuk perilaku pada pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik itu. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang jenis-jenis konflik. Di sini ada 4 jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik peranan, yang kedua konflik antar peranan, yang ketiga konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Yang keempat yaitu konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Konflik peranan itu sendiri merupakan konflik yang terjadi di dalam diri seseorang di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang tersebut memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu konflik antar peranan, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat 2 atau lebih fungsi yang saling bertentangan. Misalnya, anggota serikat pekerja yang juga pengawas atau mandor perusahaan. Yang ketiga yaitu konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Konflik yang terjadi ketika individu-individu pemegang peran dengan harapan yang berbeda saling berinteraksi. Misalnya, dekan suatu fakultas harus memenuhi permintaan yang berlainan para ketua jurusan. Yang keempat yaitu konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Konflik yang terjadi dalam individu pemegang peran karena peran yang diterima oleh individu bertentangan atau tidak konsisten dengan harapan pemegang peran. Selanjutnya yaitu faktor timbulnya konflik. Ada 2 faktor, yang pertama yaitu faktor manusia, yang kedua yaitu faktor organisasi. Pada faktor manusia, ini ada 3 macam. Yang pertama, ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Yang kedua, personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Yang ketiga, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Yang kedua yaitu faktor organisasi. Pada faktor organisasi ini terdapat 7 macam. Yang pertama, faktor dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang, material, ataupun sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Dalam hal ini, sehingga muncul potensi terjadi konflik antara unit atau departemen dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai
spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Misalnya, unit penjualan menginginkan harga yang relatif rendah dengan tujuan untuk lebih menarik konsumen. Sementara unit produksi menginginkan harga yang tinggi dengan tujuan untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga yaitu interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang keempat yaitu perbedaan nilai dan persepsi. Suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena mereka mendapat perlakuan yang tidak adil. Para manajer yang relatif muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapatkan tugas-tugas yang cukup berat, rutin, dan rumit, sedangkan para manajer senior mendapatkan tugas yang ringan dan sederhana. Yang kelima yaitu kekaburan yurisdiksional. Konflik terjadi karena batas-batas aturan yang tidak jelas, yaitu antara tanggung jawab yang tumpang tindih. Yang keenam yaitu masalah status. Konflik dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen yang lain menganggap sebagai suatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Yang terakhir yaitu hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit atau departemen. Nah, yang sudah saya sebutkan di awal tadi, dalam sebuah konflik tidak hanya mengakibatkan negatifnya saja, tetapi juga terbentuk akibat positif yang akan membuat sebuah organisasi itu menjadi berkualitas. Materi selanjutnya ini akan membahas tentang akibat positif dan negatifnya. Akibat positif yang pertama yaitu pada organisasi tersebut pasti akan memiliki dinamika dan jalinan yang akrab satu sama lain karena adanya interaksi yang intensif antar sesama anggota kelompok, baik terlibat langsung dengan konflik maupun yang lainnya. Konflik antar individu atau kelompok yang diselesaikan damai dan adil akan membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan. Yang kedua yaitu orang-orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan, sehingga pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran yang berharga dalam bekerja. Yang ketiga, konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas diberlakunya peraturan tentang upah atau gaji dan jenis kesejahteraan lainnya yang sebelumnya ditentang boleh dari pihak pemberlaku manajemen ditunda ataupun dibatalkan. Yang keempat yaitu konflik yang timbul tetapi tidak bisa diredam dan dikelola secara baik dapat melahirkan kritik-kritik yang membangun dan cerdas, kreatif, inovatif demi kebaikan organisasi secara keseluruhan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima yaitu anggota organisasi tidak terlibat secara langsung dalam suatu konflik dapat mengambil hikmah dan bisa belajar bagaimana menghadapi perbedaan sifat, sikap, dan perilaku orang lain di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu akibat negatif. Yang pertama, komunikasi organisasi terhambat. Yang kedua, kerjasama yang sudah dan akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang. Yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu. Bahkan, sangat mungkin dapat mengakibatkan turunnya omset penjualan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, yaitu masing-masing pihak yang berkonflik sangat memancing kedua belah pihak untuk berkonflik, rentan tersulut adanya situasi atau hal yang lain. Yang kelima, yaitu bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik menyebabkan orang yang tidak ikut berkonflik ikut merasakan dampaknya seperti situasi kerja yang tidak kondusif
antar pegawai atau karyawan muncul saling mencurigai, saling salah paham, dan penuh intrik yang mengganggu hubungan antar individu. Selanjutnya yang terakhir ada strategi umum menyelesaikan konflik. Terdapat 5 strategi. Yang pertama yaitu penghindaran. Strategi ini dikenal dengan sebutan kura-kura karena kura-kura yang selalu menarik diri untuk berlindung di tempurungnya. Ketika dihadapkan dalam suatu masalah, strategi ini biasanya digunakan di situasi di mana akan terjadi kerusakan dan atau kerugian yang besar. Yang kedua yaitu akomodasi. Strategi ini dikenal dengan sebutan gaya rusa. Di sini kepentingan pribadi menjadi tidak penting serta menjaga kerukunan. Strategi ini dilakukan dengan memberi kepercayaan melakukan kerjasama atau membiarkan pihak lain menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu kompetensi. Strategi ini dikenal dengan gaya ikan hiu, di mana satu pihak dinilai memiliki banyak informasi dan berada dalam posisi yang lebih baik. Walaupun strategi ini dapat menimbulkan konflik berikutnya, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Yang keempat yaitu kompromi. Strategi ini dikenal dengan gaya rubah. Strategi ini dilakukan dengan saling memberi dan menerima atau memberi dan menawarkan solusi konflik secara bersama dan menguntungkan bagi semua pihak. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kolaborasi. Strategi ini dikenal dengan gaya burung hantu, yang mana dilakukan dengan menyatukan pikiran di mana pihak yang sedang berkonflik memiliki tujuan yang sama dan menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.